Hai guys, kita jalan-jalan ke Pontianak yuk. Soalnya katanya di sana makanannya enak-enak nih. Pertama-tama kita datengin food court dan warung kopi waru yang ada di Jalan WR Supratman yuk. Jadi kita bisa mesen dan nyobain berbagai makanan di satu tempat ini. Cokun tiao. Ya, makan sini ya. Iya, cokun tiao itu apa sih? Sagu. Oh itu sagu. Ini sagu. Oke. Dia campurannya banyak aja, mau dicampur apa? Campur aja semuanya berarti ya. Bisa campur bongko, ini kacang merah. Oh masih milih? Apa boleh semua? Tergantung selera sih. Kalau misalnya suka semua ya semua aja. Iya semua aja deh. Itu sagu. Ini sagunya campur. Ini ketan hitam. Ketan hitam. Ketan. Ini Mutiara ya. Mutiara ya. Cincau. Kacang merah. Sama ini bongko atipari. Itu apa? Bongko atipari. Hah? Bongko. Ya. Atipari. Hah? Atipari. Atipari. Nah, apa kenal. sih? Dari bahan suji, tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya? Dan pokok dia bahannya suji, daun suji. Oh, daun suji. Daun suji. Banyak daun suji. Pakai es? Pakai dong. Harusnya makan pakai es apa enggak? Serah sih, kalau sukanya pakai es ya pakai es. Pakai es aja. Bagusnya dikit aja lah nasinya. Oke. Ya Itu udah. guys ya. Es ya. Ini mirip kayak hongtang ya. Hongtang dengan kearifan lokal. Markicop, mari kita coba. Rasanya gurih, mirip selendang mayang kalau di Jakarta. Pakai es, jadi seger, mantap rasanya. Oke lah kalau dicoba. Yuk kita lanjut menu berikutnya. Nah sekarang ini kita lagi makan bubur ikan, tapi sebenarnya nasi, nggak ada buburnya. Kenapa gitu? Biasanya soalnya orang Pontianak tuh suka makan pakai kuah. Jadi mereka tuh campur nasinya sama si kuahnya gitu. Cuma tuh aku kurang suka. Jadi dipisah nasi sama si ikannya. Nah ini biasanya ada bumbunya tuh ada bawang putih. Dia dominan kayak bentuknya kayak sop ikan Batam. Cuma taste-nya beda. Kalau di sini tuh orang Pontianak suka banget sama bawang putih. Jadi bumbu dasarnya juga kayak keciumnya tuh bawang putih. Nah di sini tuh ada ikannya, aku kurang tahu sih, tapi ada bedanya apa? Ada ikan Napoleon sama ikan kakap. Terus di sini ada bakso ikan, sama ini ada bakso tahu ikan juga. Nah biasanya dikasih juga ikan yang kayak gini. Ini udah dibumbuin sama dia, dikasih kecap gitu. Jadi udah ada rasa tersendirinya lah. Nah kalau dicobain. Nah, jadi dia lebih banyak bawang putihnya. Terus udah gitu, kalau misalnya di Pontianak tuh sering juga disediakan bersamaan sama kecapnya. Nah, cara buatnya itu ada kecap asinnya. Ini kecap asinnya. Nanti dituangin, dikasih sama jeruk ini. Ini yang sering banget dipakai buat bikin kecap kayak gini. Nah, nanti habis itu baru bisa dicampurin sama kuah. Nah, kecap di Pontianak ini juga beda sama kecap-kecap di Jakarta atau di Jawa karena dia kayak ada taste manisnya, tapi dia asin. Jadi kayak kecap manis dikasih tambahan garam yang diencer. Selain bawang putih ada ini juga nih, kasih tongkai juga. Enak. Nah, sekarang kita cobain gorengan khas Pontianak yuk. Yang bulat itu apa sih Mbak? Bakwan. Bakwan. Udang. Oh, bakwan pakai udang. Iya, kalau yang ini yang tipis nggak pakai udang. Sayur aja. Iya. Bakwan bulat udang. Ini adalah khas Pontianak. Kita cobain ya. Rasa ebi dari udangnya yang bikin gurih itu benar-benar. Nah sekarang aku mau cobain pisang goreng. Pisang goreng di sini
agak berbeda ya dengan yang di Jakarta. Di sini jarang ada pisang goreng yang seperti ini. Biasanya kalau kita kenal pisang goreng di Pontianak tuh seperti ini bentuknya. Tapi kalau di sini tuh pisang goreng yang lebih terkenal adalah pisang goreng yang ada selai serikaya di atasnya. Sekarang kita saatnya makan sate. Nah, sate di Pontianak ini unik loh. Dia uniknya pakai kuah. Warnanya kuning. Katanya kuah soto. Oh iya, dikasih juga jeruk somkit. Kita coba aduk ya. Rasanya gurih, enak. Seperti ada kuah sotonya. Kita cobain satenya sekarang. Sate ayam, tapi bumbunya kayak bumbu sate manis. Mantap. Next, kita mau cobain kembang tahu. Ini unik juga nih. Halo, sekarang di sini aku lagi makan kembang tahu. Nah, kembang tahu di Pontianak tuh beda sama di Jakarta atau di Jawa. Ya tuh ada susunya gitu. Jadi dia ada susunya. Susunya tuh pakai susu kacang kedelai juga. Terus sama tahunya. Terus dan ada gulanya ini. Nah, dia tuh bisa dimakan panas ataupun dia dingin. Cuma tuh karena di Pontianak panas, jadi aku lebih suka pakai es. Nah, terus bedanya kalau kembang tahu di Pontianak tuh, kembang tahu ininya tuh lembut banget. Dia lembut banget dan karena nggak pakai jahe, jadi taste-nya beda. Itu yang aku suka dari kembang tahu di Pontianak. Nah guys, kalau ke Pontianak juga jangan lupa makan bakmi kepitingnya ya. Nah ini gue makannya di Bakmi Oki yang ada di Jalan Gajah Mada. Dia ciri khas bakmi dari Singkawang. Nah ini ada bakso ikannya, ada ini apa ya, semacam kekian gitu. Nah ini juga ada kekian gorengnya, ada daging-daging. Ini sebenarnya mie kepiting sih, cuma saya lagi cari kepitingnya di mana ya. Mungkin ini nih yang garis-garisnya apa, kepiting kecil-kecil ini nih. Nah iya bener nih kepitingnya nih, dagingnya. Nah kita aduk dulu ya, kita coba rasain. Dari wanginya sudah enak. Bakso ikannya enak, dia bentuknya kecil-kecil, nasi garing, kekiannya juga enak. Patut dicoba kalau kita datang ke Pontianak ya. Ini namanya Bakmi Oki di Jalan Gajah Mada. Coba ya. Nah, ini ada lagi nih, gue nemuin makanan khas Ponti yang lain. Ini apa sih? Kacang hijau Kacang hijau. yang lepas kulit. Makannya panas atau dingin? Anget-anget lebih bagus. Bagus buat orang sakit mah sama usus bermasalah. Oh gitu. Paling bagusnya sih kumplas dalam. Itu apaan sih? Ini namanya tausuan. Bahasa Indonesia itu bubur bunting. Oh, kenapa dibilang bubur bunting? Nah, jadi ini makanannya ini sebenarnya asalnya itu dari Singkawang. Jadi mereka itu di sana itu kan banyak daerah-daerah pegunungan. Nah, jadi biasanya makanan ini cocok buat sarapan atau makan malam. Jadi pas dingin-dingin, pas baru bangun tidur kan dingin. Nah, biasanya hangat-hangat tuh, kuahnya hangat-hangat. Nah, biasanya juga dia disodorinnya itu disajiannya tuh dengan piring yang kecil. Jadi makanya kenapa namanya bubur bunting, kan selama ini kita kalau makan cakwe kan panjang-panjang. Nah, namanya bubur bunting itu dia cakwenya digunting-gunting supaya masuk ke mangkok yang kecil itu. Kalau ini berarti cakwe. Ini cakwe nih, coba dimakan. Tapi cakwenya garing ya? Iya, cakwenya garing karena cakwenya ini kan jadi pelengkap dari kuahnya yang lembut ini. Nih, coba kamu makan ini. Kan lembek kan? Dia kayak teksturnya kental gitu.
Jadi kalau kamu makanin dua-duanya, jadi lengkap banget kan? Oh iya benar, jadi ada Ada kayak yang kerasnya, sama ada yang ada yang lembutnya. Nah ini, itu kacang apa? yang ini itu dia kacang hijau. Kacang Jadi dia hijau. direndam dulu, lalu dia dimasak. Dimasaknya itu lama banget, pokoknya dia kuahnya itu harus kental seperti ini. Tuh lihat. Nah, Bentuknya agak aneh tapi enak ya. enak banget kan, apalagi kalau makannya itu panas-panas waktu pagi-pagi lagi dingin atau malam-malam. Nah ini enak banget nih makan, enak kan? Kamu habisin satu mangkok. Makanya ya. Untuk kuliner Pontianak berikutnya, tunggu di next video ya. See you, bye-bye.